Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali bin al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Baik kawan semua, hari ini adalah hari awal bulan Ramadan, hari duka cita bagi kita semua. Hari 1400 tahun yang lalu ada sebuah peristiwa yang kita kenal sebagai tragedi Karbala. Pada kesempatan ini izin saya berbagi tentang peristiwa itu melalui sebuah buku tentang khutbah Imam Husain di Mina. Sebagaimana kita ketahui dalam sejarah Islam, 1400 tahun yang lalu terjadi peristiwa yang kita kenal kemudian sebagai Asyura. Nah, pada peristiwa itu Imam Husain bersama 72 pengikut dan keluarganya dibantai di sebuah padang yang kita kenal Karbala. Nah, sebelum itu peristiwa itu terjadi, Imam Husain sudah memberikan peringatan melalui khutbah di Mina. Ini ada sebuah buku yang mengisahkan tentang khutbah Imam Husain di Mina. The Sermon of Mina Al-Imam Al-Husain, Everlasting Message to Religious Leader. Anda bisa mendapatkannya secara gratis di Islamic Org dengan mendownloadnya. Ini adalah ceramah Imam Husain, sebuah pesan abadi kepada pemimpin atau tokoh-tokoh agama. Khutbah Imam Husain di Mina ini adalah terjadi pada tahun 678 Masehi, 2 tahun sebelum kematian Muawiyah. Dalam khutbah ini Imam Husain mengungkapkan penyimpangan dan kebobrokan pemerintahan Muawiyah. Kita tahu Muawiyah berkuasa 20 tahun dan melakukan penindasan kepada para pengikut Ahlul Bait. Nah, Imam Husain melakukan perlawanan dan menyampaikannya dalam khutbah yang berapi-api dan kritis pada tahun 58 Hijriah atau 678 Masehi. Khutbah ini selama masa haji dan Imam Husain mengungkapkan kebobrokan Muawiyah. Khutbah ini disampaikan Imam Husain kepada para sahabat dan tabi'in. Sebagaimana kita ketahui bahwa Imam Husain hidup pada masa generasi antara generasi sahabat adalah orang yang berjumpa Nabi, dan generasi tabi'in, generasi yang tidak pernah berjumpa Nabi tapi berjumpa dengan sahabat. Nah, Imam Husain menyampaikan khutbahnya itu kepada para sahabat dan tabi'in. Nah, menurut para ulama, khutbah Imam Husain di Mina ini adalah sebuah bukti perlawanan Imam Husain memang direncanakan. Jadi peristiwa Karbala itu bukan sebuah peristiwa yang terjadi secara sporadis saja, tapi Imam Husain sudah merencanakan peristiwa Asyura. Nah, melalui khutbah ini Imam Husain menyampaikan khutbahnya yang nanti akan kita coba
simak apa isi dari khutbah Imam Hussein. Nah, khutbah ini dihimpun oleh para ulama, misalnya dikutip oleh Sulaim bin Qais Al-Halili dalam bukunya, juga Hasan Subal Haroni dalam Tuhaful Uqul, dan Alamah Majlisi di dalam Biharul Anwar. Nah, dalam khutbah ini, isi dari ceramah Imam Hussein inilah yang menjadi penting, yang menjadi awal dari terjadinya peristiwa Karbala. Sebagaimana kita ketahui, Muawiyah melakukan penindasan dan ingin memaksakan putranya Yazid sebagai pelanjutnya dan menuntut baiat kepada semua kaum muslimin dan kepada Imam Hussein khususnya dan Abdullah bin Jubair. Nah, Imam Hussein menolak baiat itu, dan ketika Imam Hussein pergi ke Mina, Imam Hussein menyampaikan yang kita kenal sebagai khutbah di Mina. Ada beberapa pokok atau inti khutbah yang disampaikan Imam Hussein di Mina. Yang pertama, pokok pembicaraan atau tajuk utama pembicaraan khutbah Imam Hussein itu terkait tentang keutamaan Imam Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Baitnya. Kita tahu Muawiyah berkuasa, kemudian melaknat Ali bin Abi Thalib di mimbar-mimbar dan menindas para sahabat dan pengikut Imam Ali. Nah, sehingga propaganda dan hoax yang disebarkan oleh Muawiyah itu mengaburkan tentang keutamaan Imam Ali dan Ahlul Baitnya. Nah, dalam khutbah ini Imam Hussein mengemukakan tentang keutamaan Imam Ali dan Ahlul Bait. Itu pokok pertama dari khutbah Imam Hussein di Mina. Nah, yang kedua, dalam khutbah di Mina ini, The Sermon of Mina, Al-Imam Al-Hussein menyerukan tentang kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, yang menjadi pesan abadi Imam Hussein dan juga inti perlawanan Imam Hussein kepada Yazid bin Muawiyah. Jadi peristiwa Karbala adalah inti penegakan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, dalam khutbah itu Imam Hussein menyeru kepada sahabat tabi'in untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, untuk memerintah kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, yang ketiga, isi dari khutbah ini, Imam Hussein mengikatkan para ulama dan para cendekiawan yang pada masa itu diam terhadap penyelewengan yang dilakukan para penguasa. Nah, Imam Hussein mengingatkan para ulama dan para cendekiawan untuk menentang kezaliman. Nah, khutbah ini juga menginspirasi sebenarnya Imam Khomeini pada peristiwa revolusi Irak. Dalam buku ini dikutip, dijelaskan tentang penjelasan Imam Khomeini atas khutbah Imam Hussein di Mina, dan kita melihat bahwa revolusi Islam Iran yang dilakukan oleh Imam Khomeini itu bersumber dari khutbah di Mina. Nah, Imam Khomeini mengulas tentang bagaimana seharusnya para ulama melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang zalim. Nah, khutbah di Mina inilah menjadi inspirasi perlawanan Imam Khomeini dan kemudian berhasil melalui revolusi.
di Iran. Nah, dalam khutbah ini Imam Husain mengingatkan bahwa para ulama dan para tidak boleh diam atau bahkan berada pada posisi mendukung penguasa yang zalim. Nah, dalam khutbah ini keutamaan Imam Ali dan Ahlul Baitnya dikisahkan. Imam Husain berkisah tentang Sadul Abwa, tentang Rasulullah SAW yang dikenal dengan Sadul Abwa, pintu yang ditutup. Jadi Rasulullah SAW di rumahnya membangun 10 kamar dan menyerahkan 1 kamar kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Dan Rasulullah SAW pernah memerintahkan untuk menutup semua pintu dan hanya membuka 1 pintu, dan pintu Ali bin Abi Thalib. Nah, itu adalah keutamaan Imam Ali bin Abi Thalib yang disampaikan oleh Imam Husain untuk mengingatkan kembali keutamaan Ali bin Abi Thalib yang pada masa itu hampir puluhan tahun dilaknat di mimbar-mimbar. Kita tahu dalam sejarah mimbar itu dicabut pada masa Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, ketika dia menjadi khalifah, salah satu dari klan Bani Umayyah, kemudian melakukan revisi pada khutbah yang kedua dalam khutbah Jumat, yang peninggalannya sampai hari ini kita saksikan. Kalau kita sholat Jumat di khutbah kedua, maka khatib membacakan innama ya'muru bil adli wal ihsan wa itazil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar. Nah, kalimat yang dibacakan khatib pada khutbah kedua itu adalah inisiatif Umar bin Abdul Aziz untuk mengganti laknat kepada Imam Ali di mimbar-mimbar. Karena pada khutbah kedua, para ulama sewaan Muawiyah melaknat Imam Ali di mimbar-mimbar pada khutbah kedua. Umar bin Abdul Aziz lah yang mengganti itu, dan itu bisa ada asarnya sampai sekarang pada khutbah kedua. Nah, Imam Husain mengingatkan itu yang pertama dalam khutbahnya tentang ketika 10 Rasulullah membangun 10 kamar dan menutupnya, dan hanya 1 kamar yang dibuka, yaitu kamar Imam Ali bin Abi Thalib. Dalam khutbah itu juga dikisahkan Imam Husain mengingatkan kaum muslimin pada masa itu yang sudah melupakan Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Baitnya dengan mengangkat peristiwa mubahalah. Peristiwa mubahalah, Anda bisa menonton video di sampaikan oleh Ustadz Miftah tentang mubahalah adalah dengan Nasrani Najran ingin melakukan mubahalah untuk menunjukkan siapa yang benar, dan Rasulullah SAW membawa Imam Ali menggandeng Sayyidah Fatimah dan Hasan Hussein untuk melakukan mubahalah. Tapi kemudian Nasrani Najran mengundurkan diri karena khawatir akan ditimpakan bencana. Dan Imam Husain mengangkat peristiwa mubahalah itu untuk mengingatkan kaum muslimin pada masa itu tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Nah, selanjutnya Imam Husain juga menjelaskan tentang penaklukan benteng Khaybar. Kita tahu ketika terjadi perang dengan Yahudi, Imam Ali bin Abi Thalib merobohkan benteng Khaybar yang berat dan kuat itu dan mengangkatnya dan melemparkannya menjadi jembatan. Dan juga Imam Husain mengisahkan tentang hadis as-saqalain taraktu fikum amrain kitabullah wa itra ahlul bait, tentang kewajiban untuk mengikuti Al-Quran dan ahlul bait. Nah, itu isi khutbah yang pertama dari Imam Husain di Mina. Nah, yang kedua
Imam Hussein menyerukan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, inti dari ajaran Islam, yang apabila amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, maka sebenarnya sudah tidak ada lagi ajaran Islam yang agung itu. Ajaran itu hanya sekedar ritual. Nah, Imam Hussein ingin mengingatkan itu dan menyerukan untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai kewajiban keagamaan. Dan yang terakhir, Imam Hussein mengingatkan pada para cerdik pandai dan para ahli agama untuk menentang dan tidak boleh diam ketika kekuasaan yang zalim menindas umat. Nah, itulah inti dari khutbah Imam Hussein di Mina. Nah, latar belakang dari khutbah ini kita ketahui Imam Hussein menyampaikannya khutbahnya pada 2 tahun sebelum kematian Muawiyah. Dan kita tahu Muawiyah meningkatkan eskalasi tekanannya dan penindasannya kepada seluruh lawan politiknya. Dan juga menuntut untuk melegitimasi kekuasaannya, menuntut baiat dari seluruh kaum muslimin, khususnya kepada Imam Hussein dan Abdullah bin Zubair. Menurut Sulaiman bin Qais, Muawiyah lah menulis surat kepada seluruh orang agar tidak mengutip keutamaan Imam Ali. Juga itu surat yang pertama, dan surat yang kedua mengganti keutamaan Imam Ali kepada keutamaan yang lainnya. Saya kira ini kita lewatkan. Jadi keutamaan Imam Ali itu dipindahkan kepada yang lain. Nah, surat yang ketiga berdasarkan surat-surat Muawiyah pada masa itu yang dicatat para ulama, salah satunya oleh Sulaim bin Qais. Imam Ali di surat yang ketiga, Muawiyah melakukan menekan atau menindas para pengikut Imam Ali dan Ahlul Baitnya dengan merampas hak-hak, dengan tidak memberikan bantuan dari Baitul Mal melalui surat-suratnya kepada para gubernur. Dan yang terakhir, surat yang keempat, ia memerintahkan untuk menindas dan membakar rumah-rumah para pengikut Imam Ali, menghancurkan rumah-rumah mereka. Nah, surat-surat itulah yang menjadi legalitas dan legitimasi untuk menghancurkan para pengikut Imam Ali. Nah, melihat kenyataan itulah Imam Hussein bangkit dan melakukan perlawanan. Dan perlawanan itu sudah direncanakan Imam Hussein, dan Imam Hussein menyampaikannya pada bulan Zulhijjah sebelum masuk bulan Muharram, tanggal 8 di Mina, dan yang kita kenal sebagai khutbah di Mina. Saya kira itu. Nanti kita akan lanjutkan besok pembicaraan kita tentang khutbah di Mina Imam Hussein pada bagian yang kedua. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.